Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih terus setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pocong Penunggu Perempatan Jalan Sukri. Ayo Pak, cepetan, kita bawa Yini ke Bu Arya. Sahut istriku mengajakku membawa Yini, putri bungsuku, ke rumah seorang bidan. Hujan yang menggericik mengguyur malam Jumat 11 Januari 1994 memaksaku harus berjalan menggendong si kecil untuk diperiksa karena demam yang sangat panas. Namaku Bobby, istriku Dea, seorang guru honor di SD, putriku Yini 4 tahun dan Sylvie 14 tahun. Kejadian ini kuingat karena bertepatan dengan pernikahan idolaku, Arman Maulana. Semua berawal ketika aku menghuni rumah baru yang kubeli dari seorang yang pindah rumah. Lokasinya terletak di ujung Jalan Sukri atau Jalan Setapak menuju kampung mertuaku. Aku dan keluarga memutuskan pindah dengan alasan supaya lebih dekat ke jalan raya dan tak terlalu jauh ke pusat keramaian. Sebelumnya, rumah ini dimiliki seorang penjual burung yang pindah ke kota Cimahi. Rumah ini sempat kosong selama 4 tahun. Adapun yang mengisi hanya orang yang mengontrak saja. Tidak lama, hanya 1 atau paling lama 2 bulan saja. Dari luar tampak sangat kotor, mungkin karena memang tidak ada yang ngurus, terutama di bagian teras. Begitu banyaknya daun-daun berserakan dari pohon beringin yang ada di samping halaman. Tambah di samping rumah ada pabrik pembakaran bata merah. Istriku dan anak-anak tidak setuju pindah ke rumah ini. Namun, daripada tinggal ngontrak terus-terusan, mungkin lebih baik ku beli saja rumah dengan harga murah. Setidaknya aku punya bangunan. Kalau nanti aku punya rezeki lebih untuk membeli yang lebih baik, mungkin rumah ini bisa kuwariskan untuk anak-anakku. Ku bersihkan semuanya, dari halaman depan yang penuh dengan ilalang dan semua ruangan yang sudah berdebu. 1 bulan kami tinggal di rumah itu tidak ada kejanggalan apapun, apalagi cerita-cerita horor seperti yang diceritakan masyarakat. Hingga tepat malam tahun baru, aku dan anak-anak menginap di rumah mertuaku. Setelah beberapa waktu menginap, aku mendengar berita kecelakaan rombongan pemuda kampung seberang yang akan merayakan malam tahun baru di Pelabuhan Ratu. Dengan naas, mobil yang mereka naiki masuk ke jurang. Bahkan diantaranya ada beberapa yang menjadi korban jiwa. Kabar itu kudapat seminggu setelah tahun baru, tepatnya dari Mang Barna, tukang ojek yang kutemui di tempat penggilingan kopi di Tanjakan Ibot. Setelah tragedi itu, suasana malam menjadi sangat sepi, seolah masyarakat tidak berani keluar rumah setelah adzan maghrib. Tepatnya pada Kamis malam, anakku Yini demam. Pikirku mungkin karena kecapean bermain dengan temannya hingga hampir larut maghrib. Sudah dikompres, namun demamnya tidak kunjung turun. Dokter yang paling dekat hanya Dokter Amin. Itu pun jaraknya sekitar 1 km di kampung sebelah. Aku coba menyuruh Sylvie, anakku yang pertama, untuk beli obat ke warung kelontong di dekat rumah. Hampir semua warung tidak ada yang buka, dan suasana di luar rumah pun sangat sepi. Akhirnya aku dan Dea memaksakan diri untuk pergi membawa Yini ke Bu Bidan Arya. Meskipun hujan masih gerimis, Bu Bidannya sedang tidak ada di rumah, kata Mbah Wawan, tetangga Bu Bidan. Kulanjutkan menggendong Yini ke Dokter Amin, dan Dea menenteng payung sambil memegang senter menerangi jalan, karena jalan masih sangat basah setelah hujan reda. Sesampainya di rumah Pak Dokter, Yini pun diperiksa, dan kami pun bergegas pulang, takut hujan turun lagi, karena waktu menunjukkan semakin malam. Angin berhembus kencang, jalanan pun sepi. Tibalah kami di pertigaan Jalan Sukri. Aku melihat ada seseorang yang sedang berdiri di tepi jalan, seperti sedang kebingungan. Kulihat dari jauh, pria itu seperti mencari sesuatu di sekitar tempat dia berdiri. Dia memakai baju dan celana berwarna putih. "Punten," sahutku. Pria itu tidak menjawab, hanya menunduk dan mondar-mandir seperti bingung. Aku penasaran dan kembali bertanya, "Nyari apa, Kang?" Dia hanya diam membelakangiku dan membalikkan badan perlahan. Dia sudah jalan lebih dulu sekitar 6 meter ke arah rumah.
Ayo Pak, Papa ngobrol sama siapa? Kata istriku. Ini, si Akang ini. Jawabku sambil membetulkan gendongan Yini. Kebetulan Yini sudah tidur pulas. Dia kembali bertanya lagi, si Akang siapa Ari Papa? Seakan heran dia bertanya, ini si Akang. Ku jawab sambil menghadap ke arah pria itu, dan ketika aku membalikkan badan, ternyata dia memperlihatkan 2 buah bola matanya sendiri yang berlumur darah. Pakaian putih yang dikenakannya juga berubah menjadi berlumuran darah, dan dia mengucapkan, ini bola mataku terjatuh. Suaranya sangat menakutkan. Wah. Serentak aku berlari mengejar Dea. Ada apa, Pak? Tanya dia seperti tidak melihat apapun. Ayo lari, Mah. Kutarik tangan Dea. Dengan sekuat tenaga aku berlari. Sambil membaca doa, Dea di belakangku ikut berlari tanpa menoleh ke belakang. Sampailah kami di depan puskesmas, kami berhenti. Kenapa Pak ngajak lari? Tanya istriku. Kujelaskan apa yang kulihat, namun Dea hanya terheran. Karena katanya dia tidak melihat siapapun di pertigaan, hanya melihat aku ngobrol sendirian. Karena terlalu malam, kami lanjut berjalan. Tepat di turunan, tiba-tiba dia bergeser ke sebelah kiri dan berjalan melambat. Ada apa, Mah? Tanyaku. Papa di depan. Mama takut Papa ketinggalan lagi. Jawabnya sambil memegang lengan bajuku seperti ketakutan. Kami berjalan terus melewati rindangnya pohon bambu itu. Di sebelah kanan jalan ada hamparan kebun dan makam yang sangat luas. Senter yang dipegang Dea cahayanya semakin kecil. Hingga di tengah turunan, senter itu mati. Ya, baterainya habis, Pak, kata Dea. Ya udah, bentar lagi juga nyampe. Ayo, cepetan aja jalannya. Kami berjalan sambil menunduk karena memilih jalan, takutnya terpeleset. Karena jalan itu masih hanya bebatuan tanpa aspal. Kurang lebih 200 meter lagi menuju rumah, kami berpapasan dengan 4 orang pria yang berlawanan arah. Mereka memakai baju putih, celana putih, seperti pria yang kutemui tadi. Dengan wajah menunduk seperti memilih jalan, aku mengenal mereka, kalau tidak salah mereka dari kampung seberang. Semakin dekat kami berhadapan dengan keempat pria yang berlawanan arah tersebut. Dari sekitar kurang lebih 10 meter, tiba-tiba tercium bau seperti darah yang masih segar dan membuat pusing kalau tercium baunya. Dari situ kami pun berjalan tegak, karena takutnya berpapasan dengan orang yang kami kenal. Semakin berdekatan jarak kami, keempat pria tersebut jalannya hanya menunduk, dan bau darah itu semakin menyengat. Ketika berpapasan, istriku tiba-tiba berjalan semakin cepat, seolah dia pura-pura tidak melihat keempat pria tersebut. Namun ketika aku yang berpapasan, tiba-tiba anakku Yini mempererat pelukannya, dan membuang muka berbalik arah, seperti ketakutan. Dia menangis dan teriak, Mama, takut. Aku pun kaget dan membalikkan Yini menjadi di depan. Ada apa yang? Tanyaku pada Yini sambil kupeluk erat. Papa, Yini takut. Yini menangis dan menunjuk ke arah belakang, yang mana keempat pria tersebut sudah berpapasan dengan kami. Takut apa yang? Ku elus-elus sambil jalan sedikit dipercepat. Itu Papa, itu. Yini menunjuk sambil menangis ketakutan. Itu, di belakang Papa. Wah, wah, wah. Yini menutup muka dengan satu tangan dan menunjuk ke arah belakang. Istriku menoleh ke belakangku. Papa, lari! Teriak dia sambil berjalan mundur dan berlari. Astagfirullah. Kulihat dengan ujung mata. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Terus kuulang. Yini menangis sampai rumah. Tetanggaku yang hanya 2 rumah pada keluar menghampiri. Ada apa, Ak? Tanya mertuaku yang datang setelah kami berangkat tadi. Abah, Yini takut.
Sambil menangis, Yini langsung turun dari pelukanku dan lari ke pelukan kakeknya. "Ada apa, A? Kok pada lari?" tanya tetanggaku. Kuceritakan apa yang kulihat ketika aku melirik keempat pria yang berpapasan tadi dengan ujung mata. Ternyata mereka berubah menjadi 2 kali lebih tinggi dari manusia biasa. Baju dan celananya yang tadinya putih berubah menjadi seperti penuh dengan darah segar dan tanah merah yang basah. Astagfirullahaladzim. Mertuaku kaget seakan marah karena aku meninggalkan Sylvie sendirian di rumah. "Makanya, A, jangan bepergian malam Jumat Kliwon," kata mertuaku. "Ini lagi si Teteh ditinggalin sendiri di rumah. Gimana kalau ada apa-apa? Di sini tuh pintu masuk ke astana. Jadi kalau malam Jumat, kebanyakan orang pada nggak berani keluar. Apalagi semenjak ada tragedi tahun baru itu," sahut tetanggaku yang datang. Sejak kejadian itu, setiap malam Jumat kami tidak berani keluar rumah. Namun setelah berselang 1 tahun, aku memutuskan untuk membeli rumah yang lebih dekat ke jalan raya. Harapanku agar semakin dekat dengan pusat keramaian. Hingga kini kami masih menetap di daerah Citalem, tidak jauh dari Jalan Sukri. Alhamdulillah, cerita pocong Jalan Sukri itu hanya cerita rakyat lama, yang mana di masa sekarang sudah tidak terlalu dihiraukan lagi. Bahkan ceritanya pun sudah banyak yang tidak tahu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.